Selamat malam Ibu Peki beserta keluarga, Mas Gogor, Mbak Layung, Mbak Laton, Mbak Mbak Mas Nihil ya, tadi ada Mas Nihil, mungkin nanti Mas Loko juga akan hadir. Terima kasih banyak Sampun Rauh di Bentara Budaya. Ini adalah momen yang sangat berharga, sebuah kehormatan bagi Bentara dapat berkolaborasi gitu ya Mas Ampun ya bersama teman-teman seniman untuk memberikan satu persembahan bagi Pak Jokowi. Bapak Ibu semua serta hadirin, saya mewakili keluarga Pak Peke. Kami 8 bersaudara dengan 19 cucu. Kalau ditambah mantu dan yang lain itu ada 35 orang. Baik, pertama saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih dan sungguh luar biasa malam hari ini. Kami melihat begitu besar kecintaan para seniman dan kerabat-kerabat semua untuk mendiang ayah kami yang pada malam hari ini merayakan dengan pameran bersama yang sudah ditunjukkan sejak pada sebelum pemakaman kurang lebih oleh 100-an seniman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman seniman yang telah berpartisipasi dalam pameran ini. Juga pada Bentara Budaya yang sudah memfasilitasi pameran ini, saya ucapkan terima kasih. Persembahan kepada Pak Joko Peki yang pulang ke rumah Bapak. Langkahnya terhenti bukan karena lelah. Sang penghenti memiliki rencana teramat indah bagi siapapun yang mengenalnya untuk menangkap hikmah atas peziarahan panjangnya yang setiap jengkal ia tebarkan kelegaan, perolehan mengolah hidup demi kamardikaning sesami. Langkahnya terhenti bukan karena lelah. Baginya, perjalanan kemarin adalah perebusan, bergulat menguak kebenaran, menggapai keselamatan melalui bilik-bilik miliknya, ruang-ruang kembaranya. Kini langkahnya belumlah tuntas, terbuka luas peluang untuk dilanjutkan. Justru dengan menihilkan kemampuan, menumpulkan ketajaman, merendahkan diri sedatar tanah, karena sang penghenti akan mengisinya penuh seluruh, menajamkan dan melambungkan setinggi-tingginya, serta mengaruniakan penghiburan yang melegakan hingga waktu pemberhentian tak terduga. Bumi Nalasan, 12 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, lebih-lebih Bu Peke sekeluarga, Pak Dokter, teman-teman seniman yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin di sini saya berdiri bukan sebagai orang Bentara, tapi sebagai wakil teman-teman seniman untuk diminta bicara tentang acara ini. Seperti yang kita lihat nanti, ada 100 berapa ya? 6 ya?
105 lukisan. Bayangkan betapa cintanya teman-teman seniman Jogja kepada Pak Joko Peke, dan itu memang sudah selayaknya. Idenya sebenarnya sangat spontan ketika Pak Peke wafat di Panti Rapih. Kita semua langsung bersepakat, saya, Ampun dan sebagainya, untuk segera mengorganisir acara budaya keesokan harinya sebelum beliau berangkat dimakamkan. Nah, waktu itu sudah begitu banyak seniman datang untuk melukis, membawa kanvas sendiri-sendiri di pelataran Joko Peke di tepi Kali Medok di rumah Pak Joko Peke. Itulah asalnya, on the spot. Lalu dengan janji nanti pada peringatan 40 harinya akan dipamerkan di Bentara, tetapi diundur karena begitu banyaknya yang ingin berikut serta untuk meramaikan pameran ini. Dan kita akan melihat nanti 105 teman-teman seniman ini menunjukkan betapa besar nama Joko Peke bagi kesenian di Yogyakarta ini, dan ini kita patut bangga. Dia adalah salah satu ikon Jogja yang sangat berarti, yang memberi inspirasi kepada kita semua. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, berulang kali kita tahu di antara para seniman ada pepatah vita brevis ars longa. Hidup ini sangat pendek, walaupun Pak Peke cukup panjang ya, tapi kesenian itu selama-lamanya. Dan inilah yang terlihat bahwa setelah Pak Peke pergi, itu tumbuh begitu banyak inspirasi untuk tetap melukiskan dia di dalam karya-karya yang akan kita lihat nanti. Dan tentu saja yang paling mencolok adalah celeng. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai celeng ini. Bukan kebetulan bahwa malam hari ini kita merayakan Pak Joko Peke di sini. Justru setelah Pak Joko Peke pergi ke pangkuan alam yang abadi. Anda jangan lupa 25 tahun ini adalah peringatan 25 tahun reformasi. Dan 25 tahun yang lalu Pak Peke mengeluarkan berburu celeng di tempat ini. Kami, saya Hari Budiono, Manu dan teman-teman menghintapkan semua kawasan Bentara ini di dalam, lalu satu-satunya lukisan Pak Joko Peke yang dipamerkan yang sangat fenomenal, berburu celeng, yang pada saat itu hampir tak terbayangkan bahwa lukisan sudah 1 M pada waktu itu ya. Itu sudah, tapi bukan itu nilainya, tapi itu adalah permulaan reformasi yang diperingati dengan lukisan Pak Joko Peke ini. Lalu pada malam harinya kita menanggap Ki Mantep Darsono dengan mematikan jalan itu, dan pada saat itulah semua wiyogo, semua orang memakai topeng celeng. Pak Mantep sendiri merasa dia sendiri bukan celeng, tapi setelah lihat wiyogonya jam 3 pagi, menjelang jam setengah 4 pagi itu pakai topeng celeng semua, Pak Mantep, aku dewe dalange yo celeng. Itulah awal keluarnya kata dalam sastra yang saya tulis, leng jileng bek, celeng siji, celeng kabeh. Yang sekarang ditulis oleh Pak Peke itu, Peke kan leng jileng bek, itu 25 tahun yang lalu. Itulah daya sebuah seni yang luar biasa yang mengatakan situasi, dan akhirnya sekarang semuanya ketara. Pada hari ini, kalau saya tidak bicara mengenai politik, saya bicara mengenai suatu simbol budaya. Secara budaya, dunia politik kita ini adalah dunia celeng. Tidak ada satupun yang tidak celeng, semuanya celeng, leng cileng beh. Jadi betapa dahsyatnya sebuah karya seni kalau dia bisa menangkap hati reformasi pada waktu itu yang ingin bebas dan ingin terbebas dari celeng, maaf, Orde Baru. Tetapi seperti yang akhirnya saya refleksikan,
reformasi itu hanya miak warono. Pak Pekik hanya menerangkan bahwa akhirnya pada reformasi ini apa yang dulu tertutup semuanya keluar, dan itu adalah celeng-celeng yang luar biasa banyaknya dari tahun ke tahun dan memuncak pada hari ini. Inilah daya seni seorang Joko Pekik yang membuat refleksi juga kemana-mana di dunia pakliran, di dunia sastra yang saya garap, dan bisa menerangkan bahwa apa yang tak terpahami sekarang ini, yang kita mumet, itu sebenarnya karena kita hidup di dalam sebuah alam celeng. Semuanya adalah celeng, maka sulit sekarang kita untuk betul-betul mengerti. Jadi Pak Pekik sendiri juga sering berdebat sama saya, sama Hari, kue dewi celeng Pak, karena setelah lukisannya membuat celeng mati dihidupkan lagi hanya karena payung gitu. Jadi itulah semua kena hawa, tapi itu semua menjadi bahan refleksi yang sungguh hidup bahwa memang kita ini adalah celeng. Jadi malam hari ini saudara-saudara sangat berarti, bukan hanya sebagai momen 100 hari Pak Pekik, tapi momen 25 tahun reformasi untuk menerangkan bahwa kita sungguh-sungguh harus waspada, karena apa yang diramalkan oleh lukisan Joko Pekik tentang celeng sekarang terjadi. Jangan-jangan ini adalah puncaknya apa yang tidak kita kira pun akhirnya menjadi celeng. Dan ini sungguh-sungguh menyedihkan. Maka mari kita berhati-hati. Justru ini adalah pambukaning warono. Kita moga-moga kita berdoa semua apa yang sudah dibuka oleh Pak Joko Pekik ini betul-betul tidak terjadi. Justru kita mesti waspada. Kalau semuanya celeng, ya kita mesti coba untuk menghilangkan nafsu celeng itu. Dan nanti ini saya tidak mengira bahwa 25 tahun yang lalu celengnya hanya satu, sekarang akan Anda melihat hampir 100 celeng di Bentara Budaya ini. Dan itu semua terasosiasi dengan celeng. Maka malam ini sangat berarti sebagai suatu malam budaya. 25 tahun lalu di Bentara ada celengnya Joko Pekik, dan sekarang kita diingatkan kembali agar kita waspada terhadap celeng itu. Maka saudara-saudara, itu yang ingin saya katakan, bahwa Aslonga Vita Brevis itu, apa yang dikatakan Pak Pekik tetap hidup sampai sekarang karena wartanya, karena dia bisa menangkap inilah watu hitam yang dia katakan, batu hitam. Seniman itu kudu kaya watu ireng, orang katut arus, dan dia tetap teguh menyampaikan ini semuanya. Semoga ini menjadi warisan bagi kita semua, karena kita pun para perupah ini jangan lupa kita hidup di dalam suatu alam tawar menalar percelengan, dan kita lupakan misi kita, bahwa kita harus tetap melakukan apa yang menjadi misi, visi, dan pegangan hidup kita. Maka selamat Pak Joko Pekik, Anda telah mewariskan kepada kami suatu pengetahuan, suatu ikon, dan bagaimana seni betul-betul harus bergulat dengan visi ke depan untuk memperingatkan keadaan bangsa juga pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini saya merasa mendapat berkah yang luar biasa karena dipilih sebagai pembuka pameran yang sangat mulia ini. Amin. Betul nggak? Betul. Betul. Tidak dicabut. Betul. Jadi malam ini adalah puncak karier saya sebagai pembuka pameran memperingati 100 harinya teman kita semua, Pak Joko Pekik. Sepertinya Pak Pekik ini masih ada di antara kita. Ibu Pekik dan keluarga, Romo Sindu dan seluruh jajaran Bentara Budaya, para hadirin sekalian, teman-teman seniman, pemerhati seni, dan semua yang hadir di sini. Pak Pekik ini memang
meninggalkan kenangan demikian banyak. Saya kira untuk mengenang Pak Pekik tidak cukup satu malam ini. Ya, saya hanya ingin bercerita tentang kenangan terakhir yang bagi kita, bagi saya terutama sangat membekas, karena terakhir Pak Pekik mengunjungi suatu pameran, yaitu pameran di OHD Museum. Kelihatannya baru kemarin, padahal itu sudah 1 Juli yang lalu ketika pembukaan pameran Nasirun. Nasirun sangat beruntung. Nasirun ada di sini nggak? Ron, kamu harus terima kasih. Ya, kamu ini juga mendapat berkah yang luar biasa. Ayo ke sini, Ron. Saya juga masih ingat ketika Pak Pekik itu waktu meluncurkan bukunya di sini. Sini, Ron. Anda ini juga terberkati. Pembukaan pameran terakhir yang dihadiri Pak Pekik adalah pameran Anda di OHD Museum. Nah, karena itu makanya pamerannya itu kita undur, dan itu mendapat berkah dari Pak Pekik sehingga pamerannya sukses luar biasa. Semua yang datang itu sangat memuji, dan semua yang belum melihat mudah-mudahan akan ke OHD Museum untuk melihat. Saya juga sangat terharu mengingat hampir 5 tahun yang lalu ketika Pak Pekik itu menghadiri ulang tahun saya ke-80, di mana Pak Pekik itu waktu tampil secara gemilang sebagai tawanan KPK dengan pakai pakaian KPK, dierek, diborgol, dan dipecutin sama cucunya, membuat seluruh audiens semua tidak bisa menahan ketawanya. Yang pada waktu itu juga dibarengin juga sama Ibu Kartika yang juga tampil dengan gemilang. Masih ingat, Ron? Ya, ya. Kemudian masih banyak lagi yang bisa kita ceritakan, tapi saya kira ya ini tidak ada habisnya, karena saya juga sudah kepingin melihat karya-karya yang ada di sini, dan untuk juga bisa memantau siapa seniman-seniman siapa yang paling bisa membaca atau merasakan atau menghayati Pak Joko Pekik. Saya kira Pak Pekik ini memang orangnya luar biasa. Di mana dia berada, di situ dia selalu dirasakan. Apalagi sekarang setelah almarhum ini dia ada di surga, orangnya lebih hebat lagi. Pak Pekik, jangan meninggalkan kita. Temanilah para murid Bapak, teman-teman Bapak, supaya bisa lulus dari perjuangan hidup ini yang makin hari makin sulit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan bulan, dipeluk kerinduan malam, gembira merekuk arak harapan. Dalam surga air kata-kata. Oke, senang banget bisa melihat lukisan Joko Pekik. Mungkin 2 tahun yang lalu sempat ketemuan di Pangandaran dan ini dikumpulin banyak banget seniman-seniman lukis yang ada di Jogja dan kayak representasi bahwa semua melukis tentang Joko Pekik. Buat aku kayak ya ini selebrasi, dia nggak pernah hilang, dia akan terus ada di jiwa setiap seniman lukis di Jawa Tengah, Jogja, bahkan seluruh Indonesia. Selamat. Terima kasih Pak Joko Pekik. Saya sangat mengagumi dengan celengnya dan beliau ramah dengan siapapun. Dan saya pun pernah datang ke rumahnya beberapa kali. Meskipun saya bukan perupa, tapi saya sangat mengagumi, mengapresiasi karya-karya beliau dan dekat dengan keluarga. Bahkan kami diberi kesempatan untuk latihan ketoprak di pelataran beliau dengan teman-teman seniman Jogja. Kemudian juga pernah membuat video klip juga di tempat Pak Joko Pekik, teman saya Bung Yakob Parame. Dan kesan saya, beliau itu sangat humble, meskipun seniman besar, sangat besar, dihormati oleh perupa-perupa di Jogja. Saya yang nggak bisa ngelukis, saya bisanya ngelukis Petro Kelelep. Tapi saya sangat respect pada beliau. Setidaknya pada saat beliau mau diantarkan ke peristirahatan terakhir di Imogiri, saya juga mendapat kesempatan untuk membacakan puisi. Dan puisi itu diabadikan dalam lukisan oleh Bung Yosep Piono yang ada di sebelah sana. Ada lukisan dia dan puisi saya di situ. Sehingga tadi pada saat pembukaan acara ini, saya bacakan ulang lagi puisi beliau, puisi saya yang saya tulis ketika beliau kunduring ke Sedan Jati. Saya percaya bahwa ide-ide beliau, karya-karya beliau akan menginspirasi orang-orang muda, khususnya perupa, dan bahkan bukan saja perupa, siapapun yang berkecimpung di dunia seni akan terinspirasi dengan karya yang sudah ditorehkan oleh Pak Joko Pekik. Beliau ada di sini sekarang. Beliau bahagia di sini. Sungguh beliau ada di sini, di sekitar kita. 100 hari beliau. Terima kasih. Cuping Gondor Pak Joko Pekik. Derek Gusti. Langgeng yang Kamulyan Jati. Sebadua. Pameran ini memang menurut saya ada banyak karya bagus. Dan ini tidak lepas dari figur Pak Pekik. Karena ini suatu bukti bahwa Pak Pekik itu ada di hati seniman. Ya, kalau Anda tidak di hati seniman, seniman itu tidak akan bisa bikin karya yang bagus. Ya, dan banyak kan tentang figurnya Pak Pekik. Ya, dan menurut saya itu walaupun gayanya, tekniknya macam-macam, tapi jiwanya Pak Pekik itu tertangkap. Dan saya kira untuk portraiture itu yang paling penting. Soal teknik boleh macam-macam. Jadi di sini dunia seni rupa itu memang beda dengan dunia lain kan. Di sini pertemanan itu pertemanan benar, ya. Jadi kasih sayang antara seniman-seniman itu memang ada, walaupun ada saingan, dimanapun ada saingan. Semua ingin berlomba-lomba jadi lebih hebat kan, tapi toh tetap mereka ini ada kebersamaan. Nah, ini yang bisa terlihat juga di dalam pameran ini begitu. Nah, bedanya pameran ini dengan pameran lainnya, ya. Terima kasih.
tentang kepergian Pak Peke. Ya selama ini kan Pak Peke yang pergi hanya raganya saja, tapi rohnya tetap bersama seniman-seniman yang lain kan. Sehingga dalam rangka Muntapke ini banyak sekali kan yang idenya itu berminat untuk ikut gitu. Adapun tema lukisanku, makanya kita kasih tanda bulatan di atas itu bahwa dia udah parinibbana lah, apa istilahnya berpulang lah dengan kesucian kayak gitu. Sebenarnya itu simbol apa 8 mata angin sebenarnya ya. Artinya itu apa Astadipalaka. Jadi ini 8 mata angin yang mengandung dewa-dewa gitu. Tapi Pak Peke kan berhubung Pak Peke seorang Katolik, ya, makanya simbolnya saya jelaskan yang itunya, yang cross-nya itu. Adapun bentuk apa celengnya itu, ya Pak Peke kan booming kan lewat karyanya celeng itu. Makanya dengan judul Penunggang Celeng itu dia terangkat dengan karya celengnya itu. Pak Joko Peke adalah inspirasi untuk saya pribadi. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dengan kehidupan yang juga sungguh sangat luar biasa. Karena saya mengenal Pak Peke itu ketika menjadi penjahit busana lurik. Waktu itu namanya Logro dan saya beberapa kali juga sering beli karya-karyanya. Sampai sekarang saya sangat mengagumi dan saya hubungan secara pribadi, secara batin juga sangat dekat dengan Pak Peke dan Ibu dan seluruh keluarganya juga. Dan ketika saya diminta untuk menjadi salah satu peserta itu merupakan hal yang luar biasa untuk saya dan itu menjadi persembahan saya untuk kepergian Pak Peke, di mana saya memberikan judul Derek. Derek di sini artinya segala sesuatu yang sudah diperbuat Pak Peke itu sudah menjadi inspirasi kita semua dan beliau akan derek Tuhan yang sudah memanggilnya. Selamat jalan Pak Peke, semua karya cipta Pak Peke menjadi inspirasi kita semua. Saya sangat anak-anak ini antusias sekali ya. Saya sampai terharu melihatnya ini. Kok begitu cintanya sama Pak Peke. Saya sampai nggak bisa ngomong ya ini gimana ya. Ya saya sungguh gembira, teman-teman, anak-anak menyambut ini kepergian Pak Peke ini dengan semangatnya. Kenangan terhadap Om Peke itu karena kita kan kenal Om Peke dari kecil ya, karena Om Peke kan teman Bapak. Jadi ya kenangan paling nyantol bagi saya itu ketika dia sebagai penjahit untuk mendukung karirnya di waktu itu kan dia belum mapan ya. Jadi dia harus menghidupi dapur, harus ngebul, tapi dia juga pingin melukisnya jalan terus. Jadi gimana caranya akhirnya dia menjadi penjahit, dan itu yang paling saya ingat adalah dia mengupayakan sebuah bahannya pun dari lurik gendong. Jadi waktu itu ibu saya sering cerita Om Peke itu untuk memburu tenun lurik gendong itu harus pergi ke Cawas, Klaten pagi-pagi banget. Karena untuk mengejar pedagang-pedagang itu mereka berdagangnya setelah subuh itu mereka udah nggak ada. Jadi kadang Om Peke pergi dengan bapak saya pergi ke sana. Jadi kenapa saya menampilkan lurik? Yaitu kesan saya yang paling dalam perjuangan Om Peke ketika waktu itu dia sedang maksudnya dalam masa-masa belum mapan. Jadi itu ingatan yang nancep banget di saya gimana perjuangan Om Peke untuk tetap bertahan, dia menghidupi keluarganya tapi juga tetap keinginan untuk terus melukis gitu. Kau tak sendiri
ku selalu menemanimu. Kita hanya punya air kata-kata. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejuknya air kata-kata. Akan mudah pecah, hanya sahabatlah yang tak akan terpisah. Jangan sisakan gelasmu ada gelisah, mari kosongkan dengan air kata-kata. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejuknya air kata-kata.